Halo teman-teman, kembali lagi di channel Al Rashid 11. Ya, sebagai anggota dari komunitas kaum Kerehore, di video ini saya mau membahas sedikit mengenai prosesor AMD EPU di kasta paling bawah, yaitu AMD EPU A6 7400K. Long weekend kemarin saya pulang ke rumah orang tua saya. Kemudian saya melihat sebuah PC yang dahulu tahun 2014 pernah saya hadiahkan untuk orang tua saya, yang keperluannya untuk office dan sedikit multimedia. Rakitan saya pada waktu itu memang bukan pilihan yang tepat buat kaum Kerehore, karena ada beberapa komponen yang penggunaannya untuk kelas medium high, seperti PSU, MOBO, dan casing. Sebenarnya dulu pengen rakit pakai 7850K EPU tertinggi pada saat itu, namun kurang budget dan sampai sekarang nggak kesampaian beli. Yang unik, saya sengaja pakai MOBO dengan ukuran mini ITX namun powerful, yang memang saya pilih untuk ditandemkan dengan casing Cooler Master Elite 130. Ya, waktu itu saya ingin punya casing yang bentuknya agak beda aja dan terlihat mini dan simple. Selain itu, MOBO MSI yang saya pilih juga support Wi-Fi. Namun kalian tenang aja, di akhir video saya akan kasih bonus pilihan racik PC dengan AMD 7400K di budget seminim mungkin yang cocok untuk tahun 2017 ini. Oke, EPU A6 7400K adalah prosesor EPU generasi Kaveri di kelas terendah yang hadir pada tahun 2014 lalu. 7400K memiliki 6 komputer core dengan 2 core diantaranya digunakan untuk CPU dan 4 core sisanya digunakan untuk integrated graphic dari AMD R5 Radeon. AMD 7400K sendiri berlari pada kecepatan 3,5 GHz dengan turbo core mencapai 3,9 GHz. Dan jangan lupa untuk menggunakan RAM dengan spek minimal di 8GB DDR3 1866 MHz. Oke, langsung aja teman-teman kita ujikan performanya. Apakah 7400K ini masih oke di tahun 2017 ini? Graphics Core 3D Mark Firestrak berkisar di angka 1100. Secara kemampuan, EPU 7400K ini masih di bawah dari laptop-laptop yang menggunakan VGA GeForce 940. Kita masuk pada pengujian game terbaru Rise of the Tomb Raider dengan settingan rata kiri di 1080p. 7400K terlihat ngos-ngosan dengan average FPS 21,73 fps. Untuk FPS yang lebih tinggi, teman-teman sebaiknya menurunkan resolusi ke 720p. Di game Tomb Raider tahun 2013 dengan settingan high di 720p, AMD 7400K terlihat bernyali dengan mampu menghasilkan FPS yang rada-rada lumayan di 27,9 fps. Lagi-lagi untuk FPS yang lebih tinggi saya sarankan untuk main di settingan normal saja. Sedangkan untuk game-game e-sport di CSGO settingan 720p all medium tanpa aliasing, kita mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai dengan 45 fps. Di pengujian berikutnya saya akan menggunakan VGA kelas Kerehore untuk ditandem dengan AMD 7400K ini, yaitu GTX 950 dari Asus. Ya, GTX 950 cukup merepresentasikan kemampuan dari VGA kelas entry level yang dihuni oleh nama-nama seperti Radeon RX 460, RX 550, ataupun GTX 1050. Di game Rise of the Tomb Raider bisa kita lihat settingan high duet antara AMD 7400K dengan Asus GTX 950 dapat menghasilkan FPS yang lumayan di kisaran 39 fps. Namun jika kita bandingkan dengan duet antara Pentium G4560 dan Asus GTX 950, AMD 7400K tertinggal cukup jauh. Walaupun di tahun 2017 ini AMD 7400K memiliki kemampuan yang kurang bersaing, namun pada tahun perilisannya terdahulu, AMD 7400K adalah salah satu primadona di kelasnya. Selain itu, AMD 7400K merupakan salah satu alternatif yang paling pas bagi user dengan budget super minim. Bayangkan saja dengan budget 1 juta rupiah lebih sedikit, kita bisa mendapatkan kombinasi prosesor VGA dan MOBO yang punya kemampuan lumayan oke. Tidak lupa ini adalah racikan saya di bulan Mei 2017 untuk
build PC dengan budget 3,4 jutaan. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka dengan pembahasan komponen Kerehore seperti ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.